Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fahad dan Nurdiansyah dari SMK Bang. Pada video kali ini saya ingin menerangkan materi yang baru, yaitu materinya itu adalah akses control list. Oke, atau bisa disingkat yaitu ACL. Sini saya akan membahas akses control list ya teman-teman. Akses control list ini itu untuk mengizinkan atau memblokir paket gitu. Ini fungsinya itu adalah memblokir atau mengizinkan paket gitu. Kan kemarin itu kan kita sudah ini membahas yang namanya memblokir paket gitu. Sekarang juga ini memberi izin dan memblokir paket, yaitu akses control list. Oke, kita langsung saja ke contoh prosesnya itu. Kita sini menggunakan dua router ya. Kita topologi seperti ini ya. Oke, kalau sudah membuat topologinya, di sini itu saya akan coba ganti ganti namanya itu. Ini R1 dan ini R2 dan ini itu switch switch 2 dan ini switch 1. Oke, ya. Kalau sudah di sini itu saya akan konfigurasikannya. Untuk sebelum konfigurasi di sini saya akan membuat tabel VLAN-nya dulu. Kita tambahkan VLAN-nya. Dan ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30. Nah, nanti saya akan coba buat tabel IP-nya ya. VLAN 10 itu 98 titik 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 ini 10 titik 0, lalu 920 itu 68 titik 20 titik 0, lalu ini VLAN 30 itu 92 titik 68 titik 30 titik 0, dan semuanya itu memakai flash 20. Oke, kalau sudah di sini saya sudah membuat ini ya, untuk membuat label VLAN-nya itu. Sini saya cobakan buat VLAN di switch-nya. Label kontak VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke, kalau sudah buat VLAN-nya di sini saya akan coba masukkan antar setiap VLAN-nya gitu. Interface range FA 0, 2 sampai 3. Switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 10. Lalu X di sini masukkan lagi ya untuk 4 sampai 5, 4 sampai 5, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 20. Lalu X di sini masukkan lagi ya untuk interface 06 sampai 7. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 30, yaitu X. Di sini interface FA 01, lalu switchboard mode trunk.
Sini X dulu. Nah, kalau sudah konfigurasi VLAN-nya itu, saya akan coba masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum itu kita zoom in dulu. Di sini saya akan tambahkan portnya dulu ya. Kita matikan dulu ya routernya, itu kita tambahkan port, yaitu portnya ini. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, kalau sudah di sini kita akan tunggu dulu ya untuk loading reboot router lagi tuh. Kita tunggu di sini. Oke, kalau sudah di sini kita no, lalu enable kontak interface FA01 no shutdown. Oke, kalau sudah no shutdown di sini kita masukkan IP address saya. Kita nyalakan dulu Pak yang ke bawah itu kita buat IP address-nya. Di sini itu saya belum menambahkan labelnya ya. Di sini itu 10.10.10.1. Kalau yang ininya itu 10.10.10.2. Ininya 192.98.1.1. Untuk gateway yang di IP yang di FA01 pada router. Kalau yang ininya itu memakai 20.20.20.1. Jangan slash 24. Nah itu di sini 20.20.20.1. Terus update itu 255 Oke, kalau sudah di sini saya akan coba masukkan untuk sub interface VLAN 10, 20 dan 30 gitu. Kita masukkan saja permainan yaitu interface FA01.10 ini untuk VLAN 10. Nah, kalau sudah itu kita masukkan lagi encapsulation.1q 10. Yaitu sini masukkan IP address-nya. Yaitu IP address 192.168. 10.2 berarti 10.255.255.255.6. Sini kita X ya. X. Nah itu masukkan lagi ya. Untuk encapsulation yang 20. Lalu di sini encapsulation 20. Lalu masukin IP address-nya. IP address itu 20.2. Nah itu kita X. Terus untuk ininya itu 30. Lalu encapsulation.1q 30. Yaitu IP address-nya 30.2. X. Di sini saya akan coba lagi ya untuk encapsulation-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba untuk 30.1 ya, maaf. Yaitu masukkan lagi IP address ini. Nah, setelah itu kita X. Nah, kalau sudah kita akan coba lagi masuk ke interface gig yang 20. Encapsulation.1q 20. IP address 2.8.20.1. Lalu satu masuk 255.255.255.0. No IP address 92.98.20.2. 255.255.255.0. Nah itu masuk ke yang 10. Sini saya no IP address masukkan dulu
ini ya, encapsulation 10, kemudian IP address 10, kemudian masukkan IP address-nya 10 gitu. Oke. Oke, coba kita cek ya pada PC ini. 98.10.2. Oke, jadi bisa ya. Nah, itu ini gateway-nya itu 192.168.10.1. Ini gateway-nya. Kita konfigurasi lagi ya. Untuk masuk konfigurasi IP di sini 3 dulu ininya ya. Itu untuk PC yang ini 20.2. Dulu subject mask-nya itu 20.1. Ini ya gateway-nya. Maaf. Oke, lanjut. Tiga. Oke, kalau sudah kita ke PC yang ini. PC yang ini yaitu 30.2. 30.1. Nah, yang satunya ini 30.3. 30.1. Oke. Oke, kalau sudah di sini konfigurasi ini, saya akan coba konfigurasi IP yang ini, F00 ini. ASH, lalu IP address 1.255.255.255.255.0 TX. Kita akan coba konfigurasi di ini, di router ininya. Kita no saja. Nah, sebelum kita ini masuk ke konfigurasi, saya akan coba ganti masukkan portnya. Kita matikan dulu untuk routernya, masukkan ini. Nah, harusnya kita aktifkan. Di sini tunggu ya, router ngeribot gitu. Kita tunggu. Oke, kalau sudah no di sini, terus enable unpack interface di interface FA 00 masuk down, itu IP address, masukin IP address 10.10.10.2 alias 255.255.255.0, klik enter, sini X ya, untuk FA01 A01 SA, itu terus IP addressnya 192.168.1.1, terus addressnya itu 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di server ini menggunakan IP DHCP ya. Jadi kita tidak konfigurasi manual pada PC pada yang ini. Jadi sini kita akan otomatis untuk konfigurasi server ini. Kita masuk ke router ini, kita bisa masuk ke IP DHCP full server.
server. Di sini enter. Di sini kita masukkannya dulu. Kita masukkan IP-nya yaitu network yaitu 192.168.1.0 lalu 255.255.255.0. Oke, kalau sudah masukkan network, sini masukkan default routernya. Default routernya itu 192.168.1.1, lalu enter, lalu masukkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Kita X. Di sini kan sudah ya untuk konfigurasi IP DHCP kuliah, jangan langsung sekaligus tidak usah konfigurasi satu persatu, tidak konfigurasi manual seperti yang pada PC ini. Kita masuk ke switch dulu, kita mode terangkan terlebih dahulu. Interface FA01 yaitu mode terang, lalu X. Oke, kalau sudah di terang untuk switchnya, kita masuk ke server ini. Kita masuk ke desktop, ke IP, lalu ke DHCP. So, di sini sudah mendapatkan IP ya, yaitu IP DHCP request successful. Jadi ini IP-nya sudah dapat ya untuk IP DHCP-nya itu. Ini berarti ini 1.3, ini successful juga, dan ini 1.4 DHCP-nya, IP-nya. Nah, kalau sudah dapat IP-nya ini, kan di sini sudah dapat semua IP-IP-nya gitu untuk setiap server dan setiap PC-nya itu. Sebelum kita masuk ke akses control list ini, saya akan coba membuat routing ya teman-teman di routernya gitu, agar semuanya ini bisa saling berkomunikasi gitu. Di sini kan sudah dapat IP-nya gitu, ini 1 dan ini 20.1 gitu ya. Kita lanjut untuk ini konfigurasi dinamika gitu, dynamic routing ya gitu. Oke, kita langsung ke router 1 ya. Kita lanjut konfigurasi yaitu router OSPF 1. Lalu di sini masukkan network yaitu 92.98.10.0 lalu 0000.255. Ingat ya, ini tuh adalah wildcard dari slash 24 yaitu area 0. Kita masukkan lagi ya untuk 20 area 0 lalu 30 area 0. 30 area 0. Terus ini masukkan lagi ya network 10 10 10 10 titik 0 lalu 0000 titik 255 area 0. Lalu networknya ini satu lagi yaitu titik 20 20 20 20 titik 0. Lalu oke. Di sini coba masuk ke router 2 yaitu apa saja yang harus dipromosikan. Yaitu ini promosikan router 1 mempromosikan VLAN 10 dan 20 dan 30 dan IP address yang 10 dan 20 ini. Kita akan kita masuk ke ini router OSPF 1, lalu network IP apa saja yang akan dipromosikan yaitu 192.168.1.1 1.0 255 wildcardnya itu 000255 wildcard area 0. Ini masuk lagi ya network 10.10.10.0 lalu wildcardnya 0000.255 lalu area 0. Kita masuk ya do show IP root.
Oke teman-teman, di sini bisa lihat ya, untuk IP address yang 2020 itu sudah OSPF dan VLAN 10, VLAN 10 dan 30 itu sudah masuk ya untuk ke OSPF. Kita coba cek di router ini. X user IP root. Nah, di sini juga sudah ya. Untuk 1.1 ini sudah 1.0 ini sudah masuk ke OSPF gitu. Seharusnya ini semua ini sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita akan coba ya untuk mengaping dari server ini ke sini. Pilot kita coba kirim lagi. Successful ya. Di sini bisa successful ya teman-teman. Kita coba cek lagi di sini ini ke sini. Pilot ini ke sini. Pilot. Maaf, bentar. Ini kok tidak bisa ya. Coba bentar. Router SPF 1 yaitu 192.8.20.0 lalu routernya 0000255 area 0. Kita coba X. Kita coba masuk ya masuk ke sini. So IP ini yang VLAN 20 ini, kenapa tidak bisa mengirim paket ya, tidak bisa successful gitu. Mungkin ini ada kesalahannya teman-teman. Oh maaf, di sini belum menambahkan IP-nya ya untuk interface FA 001 itu titik 20 kita nambahkan encapsulation 1Q 20 IP address 92.20.20.1.255.255.255.0. Oke, kalau sudah coba di sini bisa masukkan lagi ya router OSPF 1, lalu sini network 92.98.20.0, lalu wildcardnya itu 0.000.255 area 0 ya X. Di sini kayaknya sudah bisa ya. Oke, pilot successful ya. Oke, jadi tadi itu sebelumnya saya lupa untuk menambahkan IP IP address di pilihan 20-nya. Jadi sekarang ini sudah successful semua ya teman-teman ya. Jadi ini sudah successful semua ya teman-teman. Jadi begitulah untuk konfigurasi dynamic OSPF-nya gitu. Routing OSPF. Selanjutnya saya akan coba membahas yang namanya access control list ini, ACL. Di sini saya akan selanjutnya akan coba membahas ACL ini, yaitu access control list. Access control list itu adalah mengizinkan paket atau memblokir paket yang akan dikirim. Misalkan ini PC 4 ini ingin mengirimkan paket ke server 1 ini, jadi paketnya itu akan terblokir gitu, akan pilot. Nah, pada kasus kali ini kita akan memblokir yang ada VLAN 30 ini, kita akan memblokir VLAN 30 ke server 1 ini. VLAN 30 ini tidak akan bisa ping ke server 1 ini. Perlu kalian ketahui juga teman-teman, kalau akses di sini ada dua tipe. Yang pertama itu adalah standar. Nah, ini standar dan extended. Yang pertama ini kita akan pakai yang standar dulu ya. Yang kedua ada extended. Nanti ini kita akan bahas yang extended. Nah, langsung ya kita akan konfigurasi di kasus kita yang tadi yaitu memblokir VLAN 30 ke server 2, ke server 1. Di sini server 1 ini kita akan konfigurasi di router 2 ini. Kenapa enggak konfigurasi di router 1? Nah, di situ kita akan bahas ya. Kita akan konfigurasi di router 2 dulu. Kita enable. Nah, di sini kita akan coba access list. Kita tekan dulu.
Di sini ada 1 sampai 99. Sini saya akan pakai yang satu saja. Kita tanda tanya. Nah, di sini ada deny permit ya. Kalau deny itu memblokir paket, permit ini mengizinkan paket ya. Di sini kan di server satu ya. Jadi server satu ini akan memblokir VLAN 30. Jadi kita akan pakai yang deny ya, yang ini atau memblokir gitu. Kita akan di sini misalkan tulisannya deny. Tanda-tanda lagi. Sini ada any host dan ABCD. Nah, kita akan bahas dari yang host dulu. Kalau host itu hanya satu komputer atau satu PC saja ya. Misalkan kalau kita pengen memblokir PC yang ini itu kita akan tuliskan yang IP dari PC 4-nya gitu atau PC 5-nya gitu berapa gitu. Nah, kalau ini itu untuk siapa saja. Kalau ABCD itu hanya networknya teman-teman ya. Network berapa yang akan diblokir gitu. Nah, kita akan belum blokir memakai VLAN-nya 30 yang ini, dan di sini kita akan menggunakannya network dari VLAN 30 yaitu 30.0. Di sini kita akan pakai yang ABCD. Nah, oke, kita lanjut untuk menulis network yang VLAN 30. 92.8.30.0. Nah, coba di sini kita contohnya ya. Di sini kan masih menambahkan wildcard ya, wildcard yang kemarin gitu yang sudah saya bahas yaitu /24 ya, 0000255. Kita coba CR. Nah, kalau CR ini sudah selesai ya, kita enter saja. Sini kita do show access list. Nah, di sini tuh sudah ada ya, deny untuk 30.0. Nah, untuk konfigurasi ini ya, ini belum selesai ya, karena akses di sini adalah standar itu adalah deny atau memblokir gitu. Nah, ini artinya itu kalau belum didefinisikan semuanya itu semuanya akan terblokir gitu. Walau tadi kita memasukkan network dari VLAN 30. Jadi ini semuanya ini masih akan terblokir 10, 20, dan 30. Ini ikutan terblokir ya teman-teman. Karena defaultnya itu adalah deny. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in dan out-nya. Nah, kita akan coba definisikan semuanya selain dari VLAN 30 ini diizinkan gitu. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30 saja. Oke, masih di router 2 ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi untuk perintah access list 1, terus tanya. Nah, di sini tadi kan deny ya. Tadi memblokir itu. Nah, kita akan permit gitu atau mengizinkan. Permit. Terus kemudian tanya di sini ada any. Nah, any itu semua host ya jadinya. Kita akan mengizinkan sebuah host yaitu kita any sini. Nah, jadi tadi itu kenapa kita memilih yang deny. Karena yang deny itu kita akan mengecualikan dulu untuk VLAN 30-nya ini. Nah, baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya. Jangan perintah akses list 1 per bit ini gitu. Nah, ini kita enter. Nah, setelah itu kita akan direction control list-nya itu. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, di router 2 ini kan ada FA00 dan FA01 ini. Nah, direction itu nantinya ada in dan out. In itu masuk dan out itu keluar. Nah, misalkan dari PC 4 ini ke server 1 ini, nah itu kan paket itu akan masuk ke router 1, terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya itu akan diblokir di mana gitu. Di FA00 atau FA01. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba memblokirnya itu di FA01 yang ini. Nah, kita pergi ke router 2-nya, ini masuk ke interface FA01. Perintahnya seperti ini ya. IP access group 1. Jadi tandanya, dan di sini ada in dan out. Kalau in itu masuk, kalau outnya itu keluar. Nah, di sini kan konfigurasikan di FA01 ini, di sini kita akan cobakan yang out yang keluar gitu. Nah, ini akan diblokir di FA01 yang keluar gitu. Terus kita bisa enter. Kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server 1 ini. Nah, ini akan file ya teman-teman, karena ini sudah diblokir ya. Nah, coba kita dilihat dulu ya. Coba kita kirim paket dari VLAN 20 ke server ini misal awal pilot ya. Kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya. Jadi yang VLAN 30 ini sudah diblokir.
Nah, kalau kita lihat di router 2 ini, kita coba masukkan do show access list. Nah, di sini sudah ada 2 mesh ya, yang di permit ini. Kan yang di permit 20 itu sudah nyoba 2 kali, kalau yang Dina itu, yang diblokir itu kita coba sekali, yang VLAN 30 ini ke server tadi. Jadi ini ada satu mesh. Kita sudah satu kali coba. Nah, oke, sekarang saya akan lanjut untuk sedikit membahas tentang direction access control list, atau yang tadi itu in dan out-nya teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan menambahkan direction-nya di yang out itu di FA01 ini. Jadi itu akan diblokir dari sini. Jadi di sini itu FA0 ini in, FA01 ini out. Sekarang kita akan coba direction-nya itu di FA00 atau blokirnya di sini. Kita putar di router 2-nya ini. Enable config interface FA01. Kita di sini bisa masuk ke no IP akses grup 1. Tadi kan di 01 ini kita out. Di sini kita coba lihat dulu show akses list. Nah, di sini itu aksesnya itu masih ada ya. Untuk ini ya. Di sini tidak akan berfungsi ya untuk ke atau direction-nya gitu. Sini kan sudah no ya IP-nya gitu. Kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke server ya. Ini masih pilot ya. Di sini sudah successful ya. Sudah successful artinya itu tidak diblokir karena tadi kan untuk lognya kita no ya. Jadi walaupun akses listnya ini ada tapi tidak ada direction-nya, tapi ini masih ada ya, nggak tahu kenapa. Tapi ini nggak akan berpengaruh sih, tapi kan sudah successful gitu. Di sini kita tambahkan lagi direction-nya itu DFA01. Di sini IP access group out. Nah, kalau kita tambahkan ini lagi itu berarti outnya itu berarti ada di sini gitu atau memblokir gitu. Kali ini kita akan coba kirim paket misalkan dari PC yang ini ke server, maka ini akan pilot ya karena tadi kita ada blokir lagi di F1 sampai ini. Nah, tapi teman-teman kalau kita coba kirim paket dari misalkan ke PC5 itu, router itu akan sukses karena di blokir itu adalah di F101 ini. Jadi di sini itu masih in, jadi itu masih sukses gitu kalau ini. Kali ini, kali ini kita akan tanamkan di F100 ini. Di sini kita router 2 ini kita add dulu, masuk ke interface FA0/0, kita tambahkan perintah IP akses group 1, ini kita in. Ini artinya kita memblokir dari router juga ke server gitu. Jadi misalkan yang di VLAN ini itu dia tidak bisa ping routernya, jadi nggak akan sukses, jadi akan pilot gitu. Kita sih sudah enter, kita coba ping dari ini ke routernya. Di sini akan pilot ya. Jadi sekarang kita akan coba dari PC ke server ini. Jadi sini akan pilot ya. Jadi di sini kan saya menambahkan direksinya itu di F100. Dan itu mengapa kita konfigurasinya di router 2 ya. Karena di router 1 itu ditanamkan akses listnya itu atau tadi itu end of-nya. Misalnya kita taruh akses listnya di F101 ini. Nah, itu artinya kita akan memblokir router 1, router 2 dan sisa server yang ini. Nah, di sini kita akan coba di router 1 ya. Nah, sebelumnya di router 2 ini kita akan jadikannya ini yang ini itu kita ya. Kita hapus ke IP-nya ya gitu. Yang ini. Nah, coba kita akan coba pergi ke router 1 ya. Kita CLI enable config interface. Kita akan coba carakan akses dulu, akses list D1
Sini kita pergi yang ke permit permit ini. Kita akan coba do show access list. Nah, di sini ini kan masih di sini kan sudah ada mengizinkan semuanya ya. Nah, kali ini saya akan tanamkan akses listnya itu di F01 ini. Nah, kali ini kita akan memblokir yang di VLAN 30 saja. Jadi VLAN 30 ini tidak akan bisa ping ke router 1 ini. Oke, di sini kita masuk ke interface F0/1. Di sini kan saya akan masuk ke VLAN 30. Kita pakai yang VLAN 30, titik 30. Sini bisa masukkan IP akses grup 1, lalu di sini in. Ini saya sudah konfigurasinya ya. Jadi ini artinya itu saya akan di sini pilihan 30 ini itu akan diblokir di router 1. Di router 1 saja tidak bisa, lalu sisanya itu juga pasti tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, kenapa router 2 itu yang harus dikonfigurasinya? Jadi seperti itu ya. Akan terblokir semua gitu. Di sini coba kita bisa no saja. Nah, di sini kembalikan di router 2 lagi. Untuk outnya di FA01 ini kita enter FA01 IP akses grup 1 port. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dan terakhir ini kita akan membahas sequence number ACL atau sequence number access control list. Nah, kasus kita kali ini tuh kita akan mencoba PC1 ini agar tidak bisa ke server. Nah, kali ini kita akan memblokirnya tuh hanya PC1-nya saja, bukan ke seluruh VLAN-nya. Jadi PC0 ini nggak akan taruh. Nah, jadi kita akan ngaruh ke server ini sih kita akan konfigurasi di router 2. Di sini kita akan dalam pemerintahannya itu yaitu akses list. Ini kita pakai satu saja ya. Terus dari sini kan kita akan memblokir yaitu kita tuliskan deny. Kita coba tentang lagi. Di sini kita akan mendeny hostnya kerja atau IP. Kita coba cek ya IP PC1 ini. IP-nya itu berapa? Yaitu IP-nya itu 10.3. 3. Terus sini kita masuk ke router 2 lagi. Di sini kita masuk ke tambahkan IP-nya dari PC yang ke satu ini yang akan diblokir. Di sini 10.3 lalu enter. Kita coba lihat ya. Do show access list. Nah, di sini sudah ada ya untuk listnya. Dan listnya itu dari 10, 20, dan 30. Jadi yang 30 ini ada di deny host. Jadi ini IP dari PC2-nya. Nah, kita akan coba ping dari PC ini ke server 0 misalkan. Nah, di sini kan masih successful ya teman-teman. Padahal kan kita ingin blokir. Kita akan coba lagi ya dari PC ke server 1 ini. Dan di sini masih successful ya. Nah, kita coba lihat ya di routernya. Kita lihat lagi do show access list. Nah, kalau kalian lihat ini batch-nya ini yang permit ini itu bertambah dari 10 ke 12, 10 ke 12. Dan API dari mana yang tidak akan terblokir gitu. Nah, kita kan konfigurasinya itu agar dia ini terblokir. Tapi kenapa dia mesh-nya itu masuk ke permit ini atau semuanya itu diizinkan gitu. Nah, itu karena akses list ini dia melihat itu dari atas ke bawah. Nah, di sini ada nomor 10, 20, 30 dan itu disebutnya adalah sequence number. Jadi kan kita kirimkan itu PC2 ke PC1 ke server itu masuk ke itu dia itu pasti nggak akan cocok. Nah, di sini itu dia masuknya itu ke permit 20 permit ini atau diizinkan semua gitu. Nah, jadi yang 10.3 itu dia masuknya ke sequence number yang 20. Nah, bagaimana caranya mengatasinya gitu. Nah, mengatasinya itu sequence number 20 itu didefinisikan atau deny itu
Jadi IP PC2 itu sequence number-nya itu harus di bawah 20. Jadi ini tuh harus di bawah 20. Harus lebih kecil gitu. Kita akan coba konfigurasi di sini ya. Masuk saja. Konfigurasinya itu IP access list. Di sini kita tuliskan standar. Catatannya di sini. Nah, di sini itu dituliskan untuk menuliskan angkanya 1199. Di sini kan pakai satu saja ya. Nah, satu itu menandakan kita masuk ke access list yang satu ini. Nah, ini. Kita di sini coba enter. Nah, kita hilangkan dulu ya. Yang 30-nya ini kita akan hilangkan. Kita hilangkan yaitu 030. Kita coba lagi lihat ya. Do show access list. Nah, di sini akses yang 30-nya ini sudah menghilang, sudah gak ada gitu. Nah, sekarang kita bikin access list biar yang PC1 ini berada di atas sequence number yang 20 ini. Jadi kita akan sequence number dalam lebih kecil gitu. Misalkan kita akan bikin yang 11 saja ya. 11 deny. Kita akan memblokir host lalu masukkan IP dari PC2-nya. 92 PC1 92.98.10.3. Ini kita cek lagi ya. Show access ya. Nah, untuk IP PC2-nya, PC1-nya itu sudah masuk ke sequence number yang 11 deny host-nya gitu. Sekarang kita bisa coba ya dari PC1 ke ping ke server. Ini sudah pilot ya. Ini sudah pilot. Di sini sudah pilot ya. Kita coba lihat ya. Show access list lagi. Di sini maka di sini yang deny host-nya itu listnya itu yang diblokirnya itu sudah ada 3 mesh. Jadi kan saya menambahkan 3 kali gitu. Jadi ini sudah tidak masuk ke permit ini semua atau list yang diizinkan semua gitu. Nah, oke, mungkin saja ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Di sini saya sudah menjelaskan Cisco Season A2-nya itu. Selanjutnya kita akan coba lanjutkan tutorial video lainnya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.